Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma a'limna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat dan karunia tersebut sampai saat ini kita masih mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ibadah, amalan saleh yang kita lakukan dalam sehari penuh ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan amalan saleh kita di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan, limpahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita, kajian kita yang kita bahas, yaitu sebuah kitab yang berjudul Kaifa Tanalu Mahabbatallah. Bagaimanakah engkau meraih, memperoleh atau menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk pada ketaatan yang ketujuh, atau amalan yang ketujuh, yang mana amalan tersebut dapat menjadikan kita seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan amalan tersebut, jika seorang hamba mengerjakannya, maka dia akan memperoleh, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-taubah, taubat. Penulis hafizahullah taala mengatakan, "Akhi, ilzami taubata min kulli dzambin yuhibbakallahu." Wahai saudaraku, wajib bagi engkau bertobat dari segala dosa, maka niscaya Allah taala akan mencintaimu. Fa inna taiba habibullah. Karena orang yang bertobat, dia merupakan kekasih Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memperbaiki kesalahannya tatkala dia terpeleset ke dalam kemaksiatan atau ke dalam kesalahan, lalu dia bertobat, memperbaiki dirinya dari kesalahan tersebut,
dari kemaksiatan tersebut menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang at-tawwabin, yang dia selalu melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia senantiasa selalu mensucikan dirinya, selalu menjaga dirinya itu tetap dalam keadaan suci atau melakukan taharah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian jamaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum, perlu kita ketahui bersama bahwa setiap kita selaku manusia tidak ada yang dapat selamat yang namanya dari kesalahan dan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia memiliki watak dan tabiat selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa. Karena dengan penciptaan manusia yang memiliki watak dan tabiat selalu melakukan kesalahan dan dosa, di dalamnya terdapat hikmah. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nabi SAW mengatakan kullu, semuanya, atau setiap anak Adam, yaitu manusia, mereka pasti melakukan kesalahan. Mereka pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang dia senantiasa selalu memperbaiki kesalahan tersebut. Mereka senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melakukan kesalahan dan kemaksiatan, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan jelek, au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri-diri mereka, melakukan kezaliman terhadap diri-diri mereka, dzakarullaha, maka mereka ingat kepada Allah,
fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka meminta ampun, beristighfar untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak meneruskan terhadap apa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahuinya. Inilah manusia yang terbaik. Tatkala dia melakukan kesalahan dan dosa, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, dia segera langsung memperbaiki kesalahan tersebut. Dia segera langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunda-nunda. Ini yang dikatakan manusia terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian hikmah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tabiat dan watak selalu melakukan kesalahan agar mereka senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila mereka tidak melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan makhluk yang lain. Ini hikmah. Di dalam hadis dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annal ibad lam yuznibu la khalaqallahu khalqan yuznibuna thumma yastaghfiruna thumma yaghfiru lahum wa huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, seandainya hamba-hamba Allah tidak melakukan dosa, tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berbuat dosa. Kemudian mereka beristighfar. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengampuni dosa mereka, dan dia Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah hikmah kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan dosa dan kesalahan. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira kepada hamba-hambanya yang dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat melebihi kegembiraan seseorang yang dia kehilangan kendaraannya beserta perbekalan yang ada di dalam kendaraan tersebut. Hal ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seseorang yang dia melakukan perjalanan dengan kendaraan yang di atas kendaraannya itu dipenuhi dengan perbekalan. Kemudian kendaraannya itu hilang atau lari. Mungkin kendaraan di sini adalah kuda atau kuda atau onta, karena tidak dijelaskan di dalam hadis tersebut.
Dikatakan di dalam hadis, Allahu asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad ayisa min rahilatihi fabaina huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah. Rawahul Muslim. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba ketika ia bertobat kepada Allah, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas tunggangannya, berada di atas kendaraannya, dan berada di suatu tanah yang luas. Kemudian hewan yang dia tunggangi, yaitu kendaraannya itu beserta perbekalannya, yaitu makan dan minumnya, lari, kabur, sehingga ia pun berputus asa, kemudian mencari kendaraan yang hilang tersebut. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah pohon tersebut dalam keadaan hatinya yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia bangun dari tidurnya, maka muncullah atau ada kendaraannya di hadapannya dia. Kemudian dia mengambil ikatan kendaraan tersebut. Kemudian saking gembiranya dia mengatakan dengan perkataan yang salah, dan bahkan ini merupakan perkataan yang kufur. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Saking gembiranya dia telah mendapatkan kendaraannya yang hilang, kemudian dia mengucapkan dengan ucapan yang keliru dan salah, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Rabbmu. Dia keliru dan salah dikarenakan saking gembiranya. Akan tetapi para ulama dalam hadis menjelaskan hadis yang mulia ini, perkataan tersebut meskipun mengandung kekufuran, tetapi tidak menjadikan orang yang mengucapkan itu dalam keadaan kufur atau kafir. Karena dia mengucapkan dalam keadaan salah, dalam keadaan keliru. Karena orang yang salah dan orang yang keliru itu tidak akan dihukumi. Karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat Islam ini disebabkan karena 3 hal. Yang pertama adalah al-khata, karena kesalahan dan kekeliruan. Kemudian wanisyan, karena lupa. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat-ayat terakhir, ayat 286, apa bunyinya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja.
Jadi orang yang mengucapkan di dalam hadis ini, dia mengucapkan dalam keadaan keliru, salah, tidak sengaja, bukan dalam keadaan dia sadar. Dikarenakan faktor dia gembira dan sangat gembira telah mendapatkan tunggangannya yang hilang tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala gembira terhadap hambanya yang selalu bertobat. Asyaddul farahan, sangat gembira. Jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan dihukum orang yang melakukan kesalahan apabila dalam keadaan dipaksa, dalam keadaan mukrah alaih, dalam keadaan dipaksa. Kalau orang dipaksa untuk melakukan kekufuran atau kemaksiatan, akan tetapi hatinya tetap tenang dalam keadaan keimanan, maka ini tidak dihukumi dengan dosa. Sebagaimana hal ini pernah terjadi pada sahabat Nabi SAW, Ammar bin Yasir rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Meskipun para ulama ada mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif karena dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis ini adalah mursal. Akan tetapi kisah ini memiliki jalan yang banyak, sehingga kisah ini memang benar ada asalnya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika itu pernah dipaksa oleh kafir Quraisy untuk mencela dan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama sepakat mencela Rasul, menghina Rasul atau salah satu dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Keluar dari Islam. Dan bahkan ini merupakan nawaqidul Islam. Salah satu pembatal-pembatal Islam adalah mencela, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mencela, menghina salah satu ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pernah dipaksa untuk melakukan hal itu. Untuk melakukan agar dia mencela Rasul, menghina Rasul dan menyanjung sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi dia dalam keadaan terpaksa. Karena kalau tidak dia lakukan seperti itu, dia tidak akan dilepaskan oleh kafir Quraisy. Terus menerus akan disiksa. Kemudian dia melakukannya, yaitu mencela atau menyanjung sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian datanglah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian apa yang dialaminya. Kemudian kata Ammar bin Yasir, aku tidaklah dilepas sampai aku mencelamu ya Rasulullah, katanya. Dan tidaklah aku dilepas oleh mereka orang-orang kafir Quraisy sampai aku menyanjung sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. Kemudian Rasulullah SAW berbalik tanya kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana hatimu pada saat itu? Bagaimana keadaan hatimu pada saat itu? Saat engkau dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyanjung sesembahan para berhala-berhala mereka. Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, mutmainnun bil iman. Hatiku pada saat itu tetap tenang,
tetap dalam keadaan tenang dengan keimanan. Artinya tatkala Ammar bin Yasir melakukan hal itu, hatinya tetap dalam keadaan tenang, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, in adu fa'ud. Jika mereka mengulangi lagi, memaksa engkau untuk melakukan hal tersebut, kata Rasulullah SAW, fa'ud, maka ulangilah apa yang engkau lakukan itu. Artinya tidak menjadikan Ammar bin Yasir itu dalam keadaan apa? Kufur atau kafir. Karena dia melakukan hal itu dalam keadaan dipaksa. Dan hatinya tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 hal umat Islam ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan kesalahan, apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syariat. Akan tetapi dikarenakan 3 sebab ini, maka dimaafkan. Bagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Al-Baihaqi, dikatakan bahwa hadis ini merupakan hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku dikarenakan aku, atau dikarenakan 3 hal, atau disebabkan beberapa hal. Yang pertama ada al-khata', kesalahan, kekeliruan, kesalahan yang tidak sengaja, yang tidak disengaja. Kemudian wanisyan, lupa. Dan di antara kita tidak ada yang namanya kita bisa terlepas dari namanya lupa. Dan lupa merupakan tabiat basyariyah, merupakan tabiat manusia. Sampai Rasulullah SAW pun pernah lupa. Bahkan di dalam hadis dikatakan, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Ansa kama tansawna. Aku pernah mengalami lupa sebagaimana juga kalian pernah mengalami lupa. Fa idza nasitu fadhkuruni. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Nah. Jamaah kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan bagi hamba-hambanya yang dia senantiasa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba itu bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu kembali kepada ketaatan, karena yang dikatakan taubat menurut para ulama adalah ar-ruju'u ila ta'ah, yaitu kembali kepada ketaatan. Itu yang dinamakan taubat menurut para ulama. Atau ar-ruju'u minadz-dzambi ila ta'ah. Ar-ruju'u minadz-dzambi ila ta'ah, yaitu kembali dari kesalahan, dari dosa menuju kepada ketaatan. Ini yang dinamakan taubat. Nah, apabila seorang hamba melakukan taubat dengan taubat nasuha yang disertai dengan syarat-syaratnya, atau dia memenuhi syarat-syarat taubat tersebut, bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa taubat nasuha memiliki 4 syarat atau 3 syarat apabila
dosa tersebut berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dosa yang berkaitan dengan haknya Allah itu memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak bertaubat dengan taubat nasuha. Yang pertama kata para ulama adalah an-iqla'a anil ma'siyah. An yuqli'a anil ma'siyati. Yaitu al-iqla', meninggalkan, melepaskan maksiat tersebut. Dia meninggalkan maksiat tersebut, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah an yandama ala fi'liha, yaitu dia menyesali terhadap apa yang pernah dia perbuat. Dia menyesali terhadap dosa yang pernah dia lakukan, menyesali terhadap maksiat yang pernah dia lakukan. Karena penyesalan merupakan bagian dari taubat. Tatkala dia sudah meninggalkan segala apa saja dosa yang pernah dia lakukan, kemudian fase yang keduanya dia menyesali. Kemudian yang ketiga an ya'zima ala an la ya'uda ilaiha abadan. An ya'zima ala an la ya'uda ilaiha abadan. Dia memiliki tekad yang kuat, memiliki azam yang kuat. Dia tidak mau lagi mengulang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia tidak lagi mau mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat yang dia pernah lakukan pada saat itu. Maka dia memiliki azam. Dan ini pun harus diiringi dengan selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu hatinya diteguhkan di atas ketaatan kepada Allah, dan selalu hatinya agar teguh di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita setelah bertobat kepada Allah, kita tidak melakukan doa atau tidak meminta doa atau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, beliau adalah manusia yang terbaik, manusia yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tetapi Nabi SAW selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah, selalu teguh di atas agama Allah. Maka kita kenal dengan doa yang selalu kita dengar dari para mubalik, para asatidah dalam ceramah-ceramah mereka misalnya, yaitu Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku, teguhkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Zat yang membolak-balikan hati, ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Kemudian yang keempat adalah syarat taubat nasuha apabila dosa itu berkaitan dengan haknya manusia. Apabila dosa itu berkaitan dengan hak anak Adam, artinya apabila dia pernah melakukan dosa berupa melecehkan, menghina kehormatan saudaranya, atau menghina, melecehkan kehormatan anak Adam atau manusia dengan cara, misalnya dengan cara menggibah, dengan cara menamimah, dengan cara memfitnah, maka hendaknya dia meminta agar itu semua dihalalkan.
agar semua itu dimaafkan. Kemudian apabila dia pernah melakukan dosa berupa pencurian, perampokan, dia pernah mengambil harta saudaranya, maka hendaknya dia mengembalikan harta tersebut, memulangkan harta tersebut kepada pemiliknya atau kepada saudaranya yang pernah ia zalimi. Inilah 4 syarat taubat nasuha. Apabila dilakukan oleh hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan di dalam hadis dikatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah ia tidak memiliki dosa, atau seolah-olah ia tidak berdosa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 70. Allah taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti kejahatan mereka dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang menerima taubat, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya beliau memberikan kita kesempatan untuk bertobat kepadanya, memberikan kesempatan bagi hambanya yang melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, kesalahan, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melakukan taubat, untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan kita. Ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian orang yang istiqamah, dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia manusia yang terbaik atau sebaik-baiknya manusia. Hal ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam hadis yang awal saya baca, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu memiliki kesalahan. Setiap manusia itu selalu berbuat salah, selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan orang yang selalu bertaubat, orang yang selalu bertaubat. Kemudian jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, selain dari 4
syarat yang saya ungkapkan, ada tambahan. Ketika dia bertaubat kepada Allah, maka disunahkan dia untuk melakukan sholat taubat. Untuk melakukan sholat taubat. Sebagaimana hadis ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu yatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Jika seorang hamba ia berbuat dosa, kemudian dia pergi, kemudian dia berwudu, bersuci yaitu berwudu, lalu ia sholat 2 rakaat, lalu ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Jadi inilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita adalah manusia yang tidak ada seorang pun yang dapat terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali, atau dikatakan dalam riwayat yang lain sebanyak 75 kali. Hal ini pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menghitung Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelisnya. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisir wahid mi'ata maratin min qabli an yaqula rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dikatakan oleh Ibnu Umar, dia pernah menghitung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah yang maha menerima taubat dan lagi maha penyayang, pengasih. Jamaah kaum muslimin, demikian yang mungkin saya dapat sampaikan pada kajian malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum sekalian, saudaraku seiman yang Allah Ta'ala muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita agar kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melakukan taubat, senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memperbaiki kesalahan dan dosa, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita terjerumus ke dalam kesalahan, terjerumus ke dalam dosa, sehingga kita segera mengingat Allah dan beristighfar padanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan atau adzan dulu? Ya.
Ya, ada 2 atau 3 menit. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Ada, Pak? Ya, Pak. Fadhal. Salam. Iya, bolehkah kita sholat taubat setiap hari? Ya, tidak ada larangan, Pak. Boleh. Ketika kita terjerumus melakukan kesalahan, baik kesalahan itu yang kecil maupun besar, kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, kemudian kita berwudu, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu kita memohon ampun. Nah, ini tidak mengapa. Nah, karena itu manusia yang terbaik ketika setiap hari dia selalu muhasabah. Itu kan berarti dia terlalu muhasabah, selalu mengevaluasi waktu dirinya dia. Dalam sehari ini sudah berapa banyak kesalahan dan dosa yang dia pernah lakukan, seperti itu. Dan ini sangat dianjurkan oleh para ulama, bahkan dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengevaluasi diri kalian sebelum kalian itu nanti akan dihisab di akhirat kelak. Nah, yang tidak bagus itu, yang tidak baik itu adalah manusia yang tidak dia menyadari kesalahan yang dia pernah lakukan itu. Dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu salah dan dosa. Kemudian dia terus menerus berada di atas kesalahan dan dosa. Nah, ini yang manusia yang yang tidak baik seperti itu. Jadi manusia yang baik dia selalu sadar ketika dia salah berucap, langsung segera spontanitas astagfirullah. Ketika dia melakukan kesalahan pada saudaranya, dia segera melakukan astagfirullah dan langsung minta maaf. Afwan akhi, jangan nunggu nanti maafnya lebaran aja ya, tanggal 1 Syawal. Karena para ulama, bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci taswif. Taswif itu artinya nanti aja gitu. Menunda-nunda itu sangat dibenci. Sangat dibenci. Dan apakah kita tahu ketika kita melakukan kesalahan atau dosa 5 menit, 1 jam ke depan kita akan tetap hidup atau tetap menghirup udara atau bernapas? Tidak tahu. Maka yang terbaik itu ketika dia melakukan kesalahan tadi, ya dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berwudu, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, setelah itu dia berdoa, beristighfar kepada Allah dari kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Dengan hati yang ikhlas, dengan benar-benar dia meminta untuk diampuni kesalahannya. Ini adalah manusia terbaik seperti itu, Pak. Ya. 6. Saya tambahkan ada kiat-kiat agar kita istiqomah atau agar kita bisa istiqomah dalam taubat dan tidak berlarut-larut atau terus-menerus dalam melakukan dosa dan kesalahan. Para ulama menjelaskan ada kiat-kiat yang mujarab. Yang pertama adalah hendaknya setiap kita selalu mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
yang menakutkan dan mengerikan tentang siksaannya yang sangat pedih. Jadi ketika kita selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki siksa yang sangat pedih, maka hati ini akan takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dan dia akan berhati-hati untuk melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan selalu mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berisikan tentang azab, maka dia akan terdorong hatinya untuk menghindari dosa dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh para salafus saleh. Di mana para salafus saleh ketika mereka selalu membaca Al-Qur'an dan melewati ayat-ayat yang berisikan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, mereka menangis dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memiliki hati yang lembut. Mungkin berbeda dengan kita yang sangat keras mungkin hatinya. Imam membaca ayat yang berisikan azab Allah, hati kita tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Tetapi kalau hati yang lembut ketika dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya berisikan tentang azab Allah, dia langsung beristighfar kepada Allah, berlindung kepada Allah dari azabnya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, adalah hendaknya setiap kita selalu membaca hikayat kisah para nabi dan para salafus saleh, di mana mereka memiliki hati yang sangat lembut, di mana mereka memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Nah, maka hendaknya setiap kita selalu membaca kisah-kisah mereka, karena akan dapat menimbulkan kecintaan kita kepada mereka. Kemudian yang ketiga tadi, manusia yang terbaik adalah manusia yang selalu ingat terhadap dosa dan kesalahannya. Itu yang tadi si bapak tanya, itu adalah manusia terbaik. Dia selalu ingat akan dosa dan kesalahannya. Nah, dan selalu ingat perbuatan maksiat yang dia pernah lakukan. Dan hendaknya juga dia selalu ingat bahwa maksiat dan dosa yang dia lakukan itu memiliki dampak dan akibat yang buruk bagi diri dia, keluarganya, saudaranya, dan masyarakat sekitarnya. Jadi ketika seorang melakukan dosa, maksiat, bukan hanya saja dia yang dia rasakan, Pak. Bukan saja dia yang rasakan itu, tetapi orang yang ada di sekitarnya pun akan merasakannya akibat dan dampak dari dosa yang dia lakukan itu. Maka hendaknya dia selalu ingat akan dampak dan buruknya perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, dia selalu ingat dan memperhatikan satu persatu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siksa yang diakibatkan karena perbuatan dosa, yang disebabkan karena perbuatan dosa, seperti kisah-kisah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, pemakan riba misalnya, peminum khamar, zina, kemudian dosa ghibah, khianat, kemudian dosa membunuh. Maka tatkala dia memperhatikan dan mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan tentang siksa akibat perbuatan dosa tersebut, maka hatinya akan merasa takut, Pak, untuk melakukan dosa dan maksiat. Dan dia selalu berhati-hati seperti itu. Kemudian yang kelima, para ulama mengatakan hendaknya kita selalu membaca doa istighfar atau zikir pagi petang yang di dalamnya terdapat sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap pagi dan petang membaca
sayyidul istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah sayyidul istighfar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya pagi dan petang. Demikian jamaah kaum muslimin yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan keliruan itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.